Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Statistik Bisnis. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton dan menambah wawasan untuk yang menonton. Dan apabila ada yang memahami materi ini dan apabila ada kekeliruan ketika saya menjelaskan nanti, mohon dikoreksi untuk menjadi evaluasi untuk kedepannya saya. Nah, yang pertama, carilah nilai rata-rata, median, dan modus. Di sini udah ada tabel frekuensinya. Rata-rata itu adalah range. Nah, median itu adalah nilai tengah dan modus itu nilai yang sering muncul. Yang pertama kita cari nilai rata-ratanya. Itu X rata-rata sama dengan sigma F dikali X dibagi F. F itu adalah frekuensi, X itu adalah nilai tengah. F dikali X itu hasilnya 6745 dibagi 100. 100 itu hasil dari F. F frekuensi, hasil dari frekuensi 6745 dibagi 100 yaitu hasilnya 67,45. Nah, nilai rata-ratanya itu adalah 67,45. Dan sekarang kita cari nilai median. ME atau median sama dengan 1/2 dikali 100 yaitu hasilnya sama dengan 50. Kita substitusikan dengan rumus yaitu 65,5 ditambah 50 dikurang 23 dibagi 42 dikali 3 yaitu hasilnya 1,9. 1,9 kita tambah lagi dengan 65,5 yaitu hasilnya 67,4. Hasil nilai median, nilai tengah yaitu 67,4. Nah, sekarang kita cari nilai modusnya. Nilai modus itu kita cari dilihat dari harga saham yaitu 60/62, 63/65, 66/68, 69/71, 72/74. Bagaimana kita mencari nilai modus, yaitu dengan jumlah frekuensi yang paling besar. Jumlah frekuensi yang paling besar itu 4,2, maka ditentukan nilai modusnya yaitu 66/68. Nah, sekarang yang nomor 2 yaitu ada tabelnya juga, ada nilai interval, frekuensi, nilai tengah, frekuensi, dan seterusnya. Kita baca soalnya. Hitunglah berapa nilai Q3, D4, dan P30. Dan yang kedua, yang B-nya itu adalah hitunglah range simpangan rata-rata, varians, dan standar deviasi. Sekarang kita cari dulu yang A. Yang Q3 yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikali 50. Hasilnya 37,5. Dan kita substitusikan Q3 sama dengan 80,5 ditambah 37,5 dikurang 28 dibagi 15 dikali 5 yaitu hasilnya 3,2. 3,2 kita tambah lagi ke 80,5 yaitu hasilnya 83,7. Itu Q3 itu hasilnya 83,7. Dan sekarang kita ke D4-nya. D4 sama dengan 4/10 dikali 50 yaitu sama dengan 20. Mari kita substitusikan bahwa D4 sama dengan 75,5 ditambah 20 dikurang 17 dibagi 11 dikali 5 yaitu 1,4. 75,5 kita turun ke bawah, kita tambahin dengan hasil yang 20 dikurang 17 dibagi 11 dikali 5 yaitu 1,4. Kita tambahin ke 75,5 yaitu hasilnya 76,9 yaitu D4 nya adalah 76,9.
Sekarang kita cari yang P30 nya. P30 sama dengan 30/100 dikali 50 sama dengan 15. Nah, kita substitusikan lagi ke bawah, yaitu P30 sama dengan 70,5 ditambah 15 dikurang 7 dibagi 10 dikali 5, yaitu hasilnya 4. 4 ditambah 70 di 0,5 yaitu hasilnya 74,5. Nah, P30 nya yaitu hasilnya 74,5. Kita lanjut lagi ke nomor yang 3. Ini juga sama. Nomor 3 udah ada nilai intervalnya, frekuensinya juga. Nah, sekarang kita baca soalnya. Hitunglah yang A ini, hitunglah jarak kuartil, diferensial kuartil, dan jarak prestasil. Dan yang B, hitunglah kecadangan, keefektifan, dan keamanannya. Itu JK sama dengan Q3 diambil Q1 sama dengan 12/6,45, yaitu sama dengan hasilnya 5,55. Yang BK nya itu adalah 1/2 dalam kurung Q3 diambil Q1 sama dengan 1/2 5,55 sama dengan 2,76 hasilnya. Yang JP ini sama dengan P90 diambil P10 sama dengan 14,7 diambil 3,5, yaitu hasilnya 11,2. Di sini X nya itu adalah sama dengan sigma F dikali XI dibagi frekuensi, yaitu 465/50 sama dengan 9,3. Mi-nya itu sama dengan 1/2 dikali 50, yaitu hasilnya 25. Dan kita substitusikan, Mi-nya masih 7,5 ditambah dalam kurung 25 diambil 16 dibagi 16 dikali 3. Kita substitusikan lagi ke bawah, 75 ditambah 1,7 hasilnya 9,2. Sekarang kita nyari nilai S nya. 74 per 244 dibagi 49, yaitu hasilnya 3,89. Nah, SK nya ini adalah 3 dalam kurung X dikurang Mi dibagi S, yaitu sama dengan 9,3 diambil 9,2 dibagi 3,89, yaitu hasilnya 0,077. Sekarang kita ini masih ada kelanjutan nomor 3, yaitu X4 sama dengan, ini rumusnya nih, 1/n sigma F dalam kurung X1 diambil X dikali 4 dibagi per 4, yaitu kita substitusikan I nya itu 1, N nya itu 50 2,7958,38 dibagi dalam kurung 3,89 dikali 4, yaitu hasilnya 559/17 dibagi 228,98, yaitu 2,44. Koefisien keseimbangan 0,077, maka koefisiennya positif. Koefisiennya 2,44, maka koordinat plastiknya. Nah, yang nomor 4 ini Universitas Petra Surabaya akan mensuruh sebanyak 900 mahasiswa dan 500 diantaranya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, dan orang akan diambil secara acak dari seluruh mahasiswa untuk membaca janji wisudawan berupa probabilitas. Bahan 2 orang yang kupilih adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Itu P dalam kurung A, kita ambil rumusnya dulu, sama dengan N dalam kurung K
dalam kurung 2 per 960, yaitu hasilnya 124,750 per 404,550, yaitu hasilnya 2,495 per 8091. Dan yang nomor 5, soal nomor 5 nih, dan soal yang nomor 5, apabila ada 20 perusahaan yang memberikan dividen tahun 2021, dan kita ke nomor 5, kita bacakan. Apabila ada 20 perusahaan yang memberikan dividen tahun 2021 dan disusun berdasarkan kinerja perusahaan tersebut, di mana saling kelompok terdiri atas 5 perusahaan, ada berapa cara susunan permasalahan tersebut? Ini kita rumusnya 20P5 sama dengan 20 per 2 dalam kurung 20 per diambil 5 sama dengan 20 I per 15, yaitu hasilnya 1,860,480.